Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiana Anavelia. Saya dari kelas 10 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Amadati. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 3 yang berjudul networking pada VirtualBox. Nah, kalian tahu nggak sih networking itu apa? Nah, networking sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti itu jaringan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari adalah aktivitas untuk bertukar informasi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama atau tujuan yang sama. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 8 poin, yaitu yang pertama, reset MAC address, yang kedua, network modern NAT, yang ketiga, NAT versus NAT network, yang keempat, praktek NAT network, yang kelima, break network, yang keenam, host only network, yang ketujuh, disable Windows firewall, yang ke-8 dan yang terakhir yaitu internal networking part 1 dan part 2. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu reset MAC address. Nah, di sini itu ada contoh gambar ilustrasi. Di sini ada contoh MAC address yang sama pada saat networking. Nah, akan ada masalah karena kita itu akan menghubungkan virtual machine kita pada yang internal. Bagaimana sih cara untuk mereset MAC address? Nah, kalian itu membutuhkan aplikasi yang bernama VirtualBox. Nah, nantinya kalian disuruh membuat Ubuntu server. Ada dua ya teman-teman, yaitu yang pertama Ubuntu server virtual clone, lalu yang kedua yaitu yang snapshot. Masuk saja yang pertama, kita klik kanan lalu setting, lalu kita pilih network. Nah, di sini kalian terdapat MAC address. Nah, ini MAC addressnya yaitu 0808002.7b2b304. Nah, lalu kita cek yang Ubuntu server yang snapshot apakah sama. Nah, di sini berbeda ya teman-teman. Nah, semisal kalian itu MAC address-nya sama dan kalian ingin mengganti, kalian bisa klik yang ini ya teman-teman. Nah, berhubung punya saya itu sudah berbeda, tidak usah diklik, tidak usah diganti. Yang ke pembahasan yang kedua yaitu network model NAT. Nah, di sini itu ada gambar simulasi. Nah, NAT sendiri itu singkatan dari Network Add Translate. Nah, gunanya itu apa sih? Nah, gunanya yaitu untuk menerjemahkan sebuah IP privat ke IP publik, maupun sebaliknya IP publik ke IP privat. Nah, kalian itu bisa lihat NAT-nya itu IP privat atau server yang kita miliki akan ditranslatekan ke IP publik dari internet yang terhubung dari laptop kalian. Nah, bagaimana sih networking pada NAT itu? Nah, kalian bisa masuk ke VirtualBox-nya, lalu kalian pilih salah satu yang telah kalian buat, lalu klik, lalu kalian masuk ke setting atau pengaturan. Nah, lalu kalian pilih yang network. Nah, di sini itu ada pilihan NAT ya teman-teman. Nah, lalu kalian masih tetap aja yang pilih NAT. Di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih yang NAT saja, lalu kita oke. Nah, lalu kita mulai. Tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kalian disuruh login ulang. Nah, lalu enter. Nah, di sini kalian disuruh masuk ke password yang telah kalian buat. Nah, lalu di enter.
Nah, jika sudah seperti ini, kalian ketik ping google.com. Oke, lalu kalian enter. Nah, semisal server tidak dapat mengakses internet dari NAT, nantinya akan time out. Tapi di sini saya sudah tidak time out lagi, berarti saya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara memberhentikannya? Nah, kalian itu bisa pencet CTRL plus C. Nah, begitu ya teman-teman cara berhentinya. Nah, lalu jika sudah seperti ini, di sini kita akan mengecek IP address-nya. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya itu kalian ketik IP address, lalu enter. Nah, di sini terdapat IP address ya teman-teman, yaitu 10.0.2.15/24. Nah, lalu jika kalian sudah mendapatkan IP address, kalian masuk ke command prompt. Nah, di sini kalian masukkan IP address dan di ping ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik ping, lalu masukkan IP address yang telah kalian dapat tadi, ping 10.0.2.15, lalu kita enter. Nah, sudah. Nah, lalu kalian masuk ke panel kontrol. Nah, kalian di sini itu klik yang Network and Sharing Center. Nah, lalu kalian ke Change Adapter Setting. Nah, lalu kalian ke VMware Network yang ini. Nah, lalu kalian klik Time. Nah, di sini terdapat IP address ya teman-teman. Nah, jika IP address-nya itu sama, maka akan menampilkan output reply from, bukan time out ya teman-teman. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu NAT versus NAT network. Nah, apa sih perbedaan NAT dan NAT network? Nah, NAT itu dua virtual machine, kita akan langsung terhubung teman-teman. NAT dengan hidden interface pada laptop. Dan jika menggunakan NAT, nanti kedua virtual mesinnya akan mendapatkan IP address yang sama karena setiap virtual machine yang terhubung dengan interface yang sama pada OS sehingga akan membuat mereka tidak saling berkomunikasi. Nah, jika NAT network itu, maka virtual machine kita tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada OS, tetapi akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi, kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang berbeda dan membuat keduanya saling berkomunikasi. Nah, di sini saya menggunakan dua dari teman-teman. Di sini ada Ubuntu server yang snapshot, lalu yang kedua yaitu ada yang clone. Nah, lalu kita klik. Nah, lalu kalian ke setting, setelah itu network. Nah, di sini diganti NAT ya teman-teman. Nah, lalu yang server juga, yang clone juga kita ganti ke NAT. Nah, di sini sudah terganti ke NAT ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk. Lalu jika sudah masuk dan sudah login kembali, kalian di sini itu ketik IP address, lalu enter. Nah, di sini itu IP-nya
10.0.2.15/24. Nah, lalu kita ke yang satunya, apakah sama masuk juga. Lalu jika kalian sudah login kembali ke yang kon, kalian ketik juga IP address dan seperti yang tadi satunya, ini IP address, lalu enter. Nah, di sini IP-nya itu 10.0.2.15/24. Nah, jika sama, mereka itu keduanya itu tidak bisa saling berkomunikasi. 4 itu starter. Nah, kita masuk saja ke ya. Nah, di sini kita itu membutuhkan dua server ya teman-teman. Yang pertama itu Simsud, yang kedua itu yang pertama itu kita ubah ke setting, lalu kita ke network dan kita ganti ke NAT ya teman-teman. Nah, lalu kita lakukan seperti yang tadi, yang satunya yang on kita setting juga, lalu ke network. Di sini juga ganti yang NAT ya teman-teman. Lalu kita itu start. Nah, lalu kita yang juga kita start. Kita saja ya teman-teman. Nah, di sini kita itu disuruh login teman-teman. Nah, untuk server, lalu enter passwordnya itu untuk enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP address. Nah, lalu yang ke lalu yang di sini kalian juga disuruh login yang satunya ya teman-teman. Langsung saja. Nah, di sini kalian juga disuruh login. Saya akan login. Passwordnya kita masukin, lalu enter. Nah, di sini keduanya itu IP address-nya sama. Nah, bagaimana sih cara mengubah IP address agar bisa saling mengkonfigurasi, saling memapping? Nah, kita itu pilih salah satu dengan ketik sudo data client militer and post 3, lalu kita enter. Nah, di sini kalian disuruh masukkan password teman-teman. Nah, lalu kita enter, lalu kita ketik sudo data client and post 3, lalu kita enter. Nah, di sini kalian ketik IP address dan lalu enter. Nah, di sini kalian juga mendapatkan IP address. Nah, kita itu setelah itu ya kita IP address dan sudah berbeda, kita itu saling mengeping satu sama lain. Berarti yang server pertama itu ngeping yang server kedua, dan yang server kedua itu ngeping server pertama agar bisa saling berkomunikasi atau terhubung. Nah, kita itu kita ping yang server
kedua di server yang pertama kita ping, lalu itu IP address kita masukin 10.0.2.15. Lalu kita enter. Nah, jika tampilannya itu sudah seperti ini, maka tandanya itu kalian sudah berhasil ya. Lalu cara memperhatikannya itu kalian klik CTRL plus C. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu kita disuruh ping yang server kedua, ya, ping server pertama di server kedua. Nah, caranya sama saja, kita ping dimasukkan IP address yang di server pertama, yaitu 10.0.2.15. Enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti itu, maka tandanya itu sudah saling terhubung dan saling connect ya teman-teman, dan kalian sudah berhasil. Lalu berhentinya sama yaitu CTRL plus C. Nah, terus itu. Lalu ke pembahasan yang kelima yaitu bridge network. Nah, bridge network itu jadi simulasi bridge network, yaitu dia akan menyelesaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah itu virtual machine langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga oleh host OS. Langsung saja kita ke virtual box-nya, lalu kita itu ke virtual box. Nah, kita ke virtual box. Nah, lalu kita pilih salah satu, lalu kita setting. Habis itu kita ke network. Nah, lalu itu intinya diganti ke bridge net adapter. Nah, lalu kita oke saja, terus kita login atau start. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, lalu kita disuruh login kembali. Nah, kita masukkan password. Nah, setelah itu kita mendapatkan IP address ya teman-teman. Nah, saya itu di sini mendapatkan IP 192.168.110.138. Nah, setelah itu kita ke kontrol panel kontrol. Nah, kontrol panel. Nah, setelah itu kita klik yang network and sharing. Nah, di sini kita itu pencet yang change adapter setting. Nah, di sini kita klik yang speed. Nah, kita details. Jadi di sini virtual machine kita akan otomatis terhubung ke interface Wi-Fi ini. Jadi present adapternya akan membawa virtual machine kita ke interface ini, yang mana IP-nya itu sama dengan IP di laptop. Nah, jika kita sudah mengetahui IP address pada Wi-Fi yang kita gunakan, lalu setelah itu kita klik ping google.com. Setelah itu kita enter. Nah, jika tampilannya itu sudah seperti ini, maka kalian itu sudah berhasil ya teman-teman. Cara memperhatikannya itu CTRL plus C.
pembahasannya selanjutnya yaitu host only network. Nah, host only network itu jadi ketika kita menggunakan NAT atau network interface yang terhubung ke laptop kita, itu merupakan hang-in interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada laptop kita. Jadi network interface-nya itu jelas, teman-teman. Nah, inilah membuat host OS dan Ghost OS bisa saling berkomponasi atau terhubung, di mana keduanya akan mendapatkan IP serupa, tetapi hanya berbeda angka di belakangnya saja, teman-teman. Nah, bagaimana sih? Nah, di sini itu kita itu masuk ke VirtualBox. Nah, lalu di sini kita itu klik, lalu kita ke setting. Nah, lalu kita ke network. Nah, di sini itu kita itu ganti ke host only adapter. Nah, lalu oke. Nah, lalu kita itu masuk. Tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini kita disuruh login ya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita itu ketik perintah yaitu IP address, lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini kita ketik juga sudo, itu kan udah ada IP address-nya yaitu 192.168.56.101/24. Nah, di sini kita itu ingin menghilangkan IP address-nya dengan ketik sudo dhclient -r np no s3. Lalu kita enter saja. Nah, di sini kita disuruh masukkan password. Lalu enter. Nah, di sini kita itu ketik IP address. Kita cek sudah hilang apa belum. Nah, di sini itu sudah hilang ya, teman-teman, IP address-nya. Nah, kita melakukan request lagi IP address-nya dengan ketik sudo dhclient tanpa -r ya, teman-teman, np0s3. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini itu kita ketik IP address. Apakah sudah ada? Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address ya, teman-teman, yaitu 192.168.56.102/24. Nah, di sini setelah ini itu kita cek ke control panel ya, teman-teman. Kita masuk ke control panel, lalu kita klik yang network and internet, lalu kita ke change adapter setting. Nah, lalu di sini itu kita klik yang VirtualBox host only network. Nah, lalu kita di sini itu ada tiles. Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat IP address-nya itu berbeda ya, teman-teman. Yang di control panel itu kan tadi yang di control panel itu kan 192.168.56.1. Nah, sedangkan di VirtualBox itu
192.168.56.102. Jadi kan beda ya teman-teman. Nah, lalu kita di sini coba ping IP addressnya ya teman-teman. Nah, kita coba ping yang di control panel ke VirtualBox ya. Ping 192.168.56.1. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat kenapa tidak bisa, karena di laptop kita itu terdapat Windows Defender Firewall atau virus bawaan yang belum dimatikan. Langsung saja ke pembahasan yang ketujuh, yaitu disable Windows Firewall. Nah, di sini kita itu masuk ke panel kontrol. Nah, di sini itu kita masuk ke kontrol panel. Nah, lalu kita masuk ke System and Security. Nah, lalu di sini Windows Defender Firewall. Nah, lalu ini turn Windows ini itu masih nyala ya teman-teman. Nah, caranya itu kita di off-in terlebih dahulu keduanya. Nah, jika sudah, kita coba ping lagi ya teman-teman. Apakah bisa? IP masih sama dari kontrol panel ya teman-teman. 192.168.1. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini itu kita di sini itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu internal network part 1 dan part 2. Nah, kita itu masuk ke VirtualBox. Teman-teman, ke prakteknya di sini saya akan Ubuntu server ini kita klik, lalu kita ke setting terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke network. Nah, di sini itu kita ganti ke internal network ya teman-teman. Nah, lalu kita oke saja. Lalu ke yang Ubuntu satunya kita setting terlebih dahulu. Kita ganti ke internal network juga. Lalu kita oke, lalu kita merunning teman-teman. Running keduanya secara bersamaan teman-teman. Nah, kita tunggu saja ya. Enggak teman-teman, jadi di sini itu saya mempunyai Ubuntu 2 teman-teman. Yang pertama itu Ubuntu server dan yang kedua yaitu Ubuntu server 1. Nah, di sini untuk kita bisa mempraktiknya itu kita ke setting terlebih dahulu teman-teman. Lalu kita ke network teman-teman. Nah, lalu di sininya itu kita ganti ke bridge adapter teman-teman. Nah, bridge adapter, lalu kita oke saja dan ulangi seperti itu di Ubuntu server yang satunya teman-teman. Nah, kita ke setting, lalu kita network, lalu di sini ke bridge adapter, lalu kita oke. Nah, habis itu kita itu langsung login teman-teman, langsung login keduanya. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu aja ya teman-teman. Di sini kita itu masuk ke router terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah di sini itu kan saya udah login ke Ubuntu yang kita punya. Nah lalu kita itu masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita itu bisa ketikkan dengan sudo lalu enter, lalu masukkan password, lalu enter. Nah di sini kita ketikkan dengan sudo nano spasi slice etc slice 50 slice net plan slice 50, lalu kita tap aja. Setelah itu kita bisa enter ya teman-teman. Lihat di sini di HCP-nya itu no ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini di HCP-nya itu true teman-teman. Nah, di sini kita ganti ke no. Nah, setelah itu di bawah di HCP-nya itu kita isi dengan addresses lalu di sini 192.168 maaf, di sini dikasih kurung buka dulu ya teman-teman, dikasih kurung buka. Nah 192.168.1.2 slice 24 lalu kurung tutup. Nah di sini kita langsung saja ctrl x saja, lalu kita di sini y, lalu kita enter. Nah di sini kita bisa ketikkan IP A, lalu kita enter. Nah di sini itu terdapat IP dengan 192.168.1.100/24. Nah di sini kita lakukan yang sama seperti yang satunya ya teman-teman. Nah di sini kita ganti ke 0, lalu kita enter. Nah di sini di bawahnya itu kita itu dikasih addresses juga ya teman-teman. Addresses lalu kita. Nah di sini 192.168.3/24. Maaf, di sini kita kasih kurung buka ya teman-teman. Lalu setelah itu kita Ctrl X Y lalu enter. Nah di sini kita bisa ketikkan IP A lalu enter. Nah di sini IP addressnya itu teman-teman, di sini kalian bisa lihat di Ubuntu server itu di sini adalah IP-nya itu 192.168.1.2/24. Sedangkan yang di Ubuntu 1 itu IP addressnya itu 192.168.1.1/24. Nah kita coba mengeping ya teman-teman. Kita ping 192.168.1.1. Nah enter.
Nah, di sini itu sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita Ctrl C saja. Lalu yang selanjutnya kita coba mengeping yang Ubuntu 1 dengan IP address yang Ubuntu server. Nah, di sini kita ping 192.168.1.2, lalu kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C saja.